Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Farid Ardiansah selaku dosen mata kuliah Etika Profesi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi pada kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman kelas D yang menonton video ini. Di sini saya RA Adis Nur Fatimah Ramadini dengan NIM 2007211000150 sebagai moderator sekaligus pemateri pada siang hari ini. Dan di sini saya tidak sendiri melainkan dengan rekan saya yang bernama Alfiatun Nining Sumaroh dengan NIM 2007211000156. Untuk menghemat waktu, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai definisi organisasi profesi dan kaidah Islam dan kaidah umum tentang organisasi profesi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi organisasi profesi. Organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial atau memberikan jasa terhadap kepentingan atau kebutuhan masyarakat atau klien yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu sehingga membutuhkan keahliannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah Islam tentang organisasi profesi. Yang pertama, bukan hanya komunitas kerja yang hanya menyatukan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang sama, tetapi juga ada kegiatan membantu atau tolong-menolong antar individu maupun kelompok di dalamnya. Yang kedua, berlandaskan pada nilai-nilai keislaman yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yaitu ada Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas semua umatnya. Yang keempat, motivasi dalam Islam diartikan sebagai energi bagi amal yang dilakukan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah yang telah saya janjikan, dan saya adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu dalam organisasi profesi tentunya terdapat suatu kinerja. Sedangkan kinerja dalam Islam disebut sebagai kinerja religius Islami. Terdapat beberapa dimensi kinerja Islami meliputi amanah dalam bekerja yang terdiri atas profesional, jujur, ibadah, dan amal perbuatan. Mendalami agama dan profesi terdiri atas memahami tata nilai agama dan tekun bekerja. Setelah dari kaidah Islam tentang organisasi profesi, selanjutnya di sini ada kaidah umum tentang organisasi profesi, yaitu yang pertama ada keanggotaan. Keanggotaan dalam organisasi profesional dalam bidangnya memberikan sumber daya yang berharga dan akses ke informasi dalam industri yang mereka wakili, mempromosikan lingkungan kerja yang sehat dan sering menetapkan pedoman atau pernyataan etis yang memandu atau menyarankan perilaku atau norma tenaga kerja. Yang kedua, ada pengembangan kepemimpinan. Kepemimpinan dapat ditunjukkan melalui tindakan seperti berkomunikasi dengan pemimpin formal. Hal ini dipilih atau ditunjuk organisasi. Yang kedua, mempresentasikan di pertemuan. Ketiga, menjadi sukarelawan untuk melayani di panel tinjau naskah atau abstrak atau mengirimkan naskah untuk publikasi. Yang ketiga, yaitu ada pengakuan. Nah, keberadaan suatu profesi ini di masyarakat bukan diakui dan diyakini oleh para pengembang profesinya itu semata, melainkan justru diakui dan dirasakan manfaat dan kepentingannya oleh masyarakat yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada penghargaan dan imbalan. Adanya pengakuan atau recognition terhadap suatu profesi itu pada dasarnya secara implisit mengimplikasikan adanya penghargaan, meskipun tidak selalu berarti finansial atau uang, melainkan dapat juga bahkan terutama mengandung makna status sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan
mengenai macam-macam organisasi profesi yang legalitas dan diakui secara hukum. Yang pertama ada PGRI, di mana Persatuan Guru Republik Indonesia, organisasi profesi yang sudah ada sejak zaman penjajahan di Indonesia yang beranggotakan para guru. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Masa itu diikuti pembentukan beberapa organisasi profesi guru di seluruh Indonesia dengan tingkatan yang berbeda, berubah menjadi nama PGRI ketika masa kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Organisasi profesi dokter Indonesia ini ada sejak tahun 1928 dengan nama yang berbeda. Organisasi ini awal didirikan oleh Baher Johan dengan tujuan menyuarakan pendapat dokter. Yang ketiga, PPNI, yaitu Persatuan Pesawat Nasional Indonesia, organisasi perawat Indonesia yang menaungi seluruh perawat di Indonesia. Sebelum masa kemerdekaan Indonesia telah ada berbagai jenis organisasi perawat Indonesia. Yang keempat, PII atau Persatuan Insinyur Indonesia, organisasi bidang teknik yang telah memiliki kualifikasi yang telah ditentukan. Organisasi ini merupakan persatuan orang yang memiliki gelar akademik secara sarjana teknik pertanian dan sarjana teknik terapan yang terakreditasi dengan pihak terkait. Organisasi ini terdiri pada tahun 1952. Yang kelima, ada IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia, organisasi yang didirikan pada tahun 1957. Organisasi ini berdiri sesuai dengan perkembangan zaman di bidang ekonomi, dunia usaha dan investasi. Banyak pengaruh dari perkembangan tersebut sehingga muncul organisasi ini. Anggota yang terdaftar dalam organisasi ini terdiri atas pemegangan izin akuntan publik dengan tingkat sesuai dengan sertifikasi profesi yang dimiliki. Yang keenam ada IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia, organisasi yang menghimpun apoteker di Indonesia yang terdiri pada tahun 1965 dengan nama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Yang ketujuh ada IAII atau Ikatan Ahli Informatika Indonesia, yaitu salah satu organisasi profesi yang baru berdiri sekitar tahun 2016. Organisasi ini terdiri dengan visi dan misi yang jelas. Yang kedelapan ada IBI, yaitu Ikatan Bidan Indonesia. Hari jadi Ikatan Bidan Indonesia ini terjadi pada 24 Juni 1954. Yang kesembilan ada IDGI atau Ikatan Dokter Indonesia, organisasi yang didirikan pada tahun 1950 di Bandung. Visi yang dibawa ia menjadi satu-satunya organisasi profesi dokter gigi yang profesional dan berwibawa. Yang ke-10 ada IDRI, yaitu Ikatan Dosen Republik Indonesia, berdiri pada tahun 2015 yang dilatar belakangi oleh Forum Dosen Muda Indonesia atau FDMI. Yang ke-11 ada HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. HIMPI adalah bagian dari pada bentuk organisasi berbasis profesi yang dikhususkan bagi para pengusaha Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri organisasi profesi. Yang pertama yaitu hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi. Yang kedua, ikatan utama para anggota adalah kebanggaan dan kehormatan. Yang ketiga, tujuan utama adalah menjaga martabat dan kehormatan profesi. Yang keempat, kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat persaudaraan. Yang kelima, memiliki sifat kepemimpinan kolektif dan mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan. Selanjutnya, tujuan organisasi profesi. Tujuan yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota, yaitu upaya sistematis dalam bidang pengembangan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaannya. Tujuan yang kedua, yaitu meningkatkan dan mengembangkan keterampilan anggota yang sebagai upaya membangun kompetensi di bidang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan profesional anggota merupakan upaya profesional untuk mendapatkan anggota profesi sesuai kompetensinya.
Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan dan mengembangkan harkat dan martabat anggota sehingga mereka terlindungi dari perlakuan yang tidak manusiawi. Adapun tujuan yang kelima yaitu meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan internal dan eksternal anggota. Setelah rekan saya menjelaskan mengenai macam-macam dan ciri-ciri organisasi profesi, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari organisasi profesi. Sebagaimana contoh dalam profesi pendidikan, terdapat organisasi di dalamnya untuk mengatur dan merencanakan bagaimana pendidikan seseorang berlangsung dilihat dari proses yang diberikan oleh tim pendidik dan pencapaian yang diperoleh oleh anak didik tersebut, seperti membangun kepercayaan dalam diri masyarakat mengenai adanya persepsi tentang kompetensi, minat, dan motivasi. Manfaat lain dari adanya organisasi profesi jika ditinjau dari anggota profesi itu sendiri yaitu diantaranya yang pertama mengembangkan dan memajukan profesi, yang kedua menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi, yang ketiga ada menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi, dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.